Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. La ilaha illahu fa-anna tu'fakun. Kadzalika yu'fakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim langsung dari Masjid Baitul Husna, Jalan Nusa Indah Raya, Perumahan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, yaitu angkat tanganmu, biarkan tangan Allah yang turun tangan. Masya Allah. Ini menggambarkan kepada kita semuanya, meminta kepada kita semuanya untuk berdoa dan juga berikhtiar, lalu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, tema yang menarik ini akan kita kaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, ada Ustadz Daniel Barka dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Di segmen satu ini pemirsa, guru kita Ustadz Daniel Barka akan memberikan tausiah bagaimana dahsyatnya sebuah doa. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Husna yang hadir di tempat ini, insya Allah berkah terus Pak, sehat terus Bu, mudah-mudahan rezekinya lancar. Juga pemirsa Damai Indonesiaku yang ada di rumah masing-masing, mudah-mudahan juga Allah sehatkan, Allah berkahi, Allah lancarkan rezekinya. Dalam Al-Quran ada banyak kisah Pak, para nabi, orang yang saleh walaupun bukan nabi, orang jahat, orang yang durjana, ada dalam Al-Quran dijelaskan. Kita akan ambil beberapa kisah yang berkaitan dengan para nabi atau orang soleh yang mereka berdoa dan Allah ijabah doanya. Contoh beberapa saja Bu.
Nabi Adam alaihi salam. Di surat Al-A'raf ayat 23 beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya diijabah. Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Ibrahim ayat ke-40 kata Nabiullah Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli salat dan jadikan juga keturunan hamba orang yang ahli salat. Doanya diijabah. Nabi Zakaria alaihi salam dalam surah Ali Imran ayat 38 kata Nabi Zakaria, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, tolong anugerahkan kepada hamba seorang anak yang thayyibah, yang baik. Dan doanya diijabah. Para nabi berdoa dan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang istri, orang yang soleh namanya Imran, punya istri namanya Hana, dia berdoa, nazartu laka ma fi batni muharrara. Doanya diijabah. Maka hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, dalam catatan sejarah orang yang berdoa pasti diijabah. Maka Allah Azza wa Jalla meminta kepada kita semua, ayo perbanyak doa, perbanyak meminta kepada Allah, biar Allah turun tangan mengabulkan doa-doa kita. Tapi memang ada beberapa catatan Bu yang harus kita pelajari agar doa kita diijabah. Bapak-bapak suka doa Pak? Doa apa aja nih Pak? Doa tidur biasanya. Ibu-ibu juga doa. Apa doanya Bu? Alhamdulillah, doa makan lumayan lah itu. Yang penting kan doa judulnya. Ada beberapa syarat agar doa cepat diijabah. Ada beberapa syarat. Yang pertama, hadirin wal hadirah, jamaah permisa damai Indonesiaku yang berbahagia. Yang pertama harus yakin bahwa doa kita akan diijabah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doa kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa itu akan diijabah. Nabi Adam yakin doanya diijabah, Ibrahim yakin doanya diijabah, bahkan Nabi Zakaria yang sudah sepuh, sudah berumur, sudah lansia, beliau meminta anak kepada Allah, dalam hatinya yakin kalau ia akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal sudah sepuh, sudah lanjut usia, tapi minta sesuatu yang mungkin tidak logik, mungkin mustahil bagi kita semua. Tapi Allah ijabah. Sampai waktu Allah ijabah Pak. Waktu Allah ijabah, Nabi Zakaria kaget. Kata Nabi Zakaria, Rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghaniyal kibar wa imraati aqir. Ya Rabb, beneran ini bakal punya anak? Kan saya sudah tua, istri saya juga mandul. Ternyata kalau sudah yakin, pasti Allah ijabah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, pastikan kalau kita berdoa, yang kedua adalah disertai dengan melakukan kebaikan atau amal soleh. Doa jangan jalan sendiri Pak. Orang jalan sendiri mah takut. Lama-lama saking takutnya balik lagi dia kagak jadi berangkat. Maka kalau orang mau berdoa, iringi, lanjutkan, sertai dengan amal-amal kebaikan. Maka dalam surah Al-Anbiya, Allah Azza wa Jalla tegaskan di ayat ke-90-nya, kenapa Nabi Zakaria diijabah? Kenapa para nabi doanya diijabah? Maka ayat 90 surat Al-Anbiya menjelaskan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka, kata Allah, karena Zakaria, karena para nabi, mereka mengikuti doa mereka dengan bersegera melakukan kebaikan. Jadi harus didorong Pak. Kalau enggak didorong, doanya sendirian jalan, lama-lama mendem, ngilang udah itu. Maka dorong dengan amal kebaikan, bersegera. Maka dalam hadis yang lain,
Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum zaman fitnah itu datang. Mumpung masih banyak waktu, mumpung masih banyak cita-cita yang kita punya, istiqomahlah melakukan kebaikan agar doa tidak jalan sendirian. Hadirin wal hadirah ikhwati man rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, agar doa itu cepat diijabah. Kata Nabi SAW, agar doa cepat diijabah, tolong jangan tergesa-gesa dalam doa. Yustajabu, diijabah doa itu malam ya'jal, kalau ia tidak tergesa-gesa. Saya tanya nih Pak, kalau doa suka ngebut buru-buru kagak ini? Suka ngebut kagak Bu kalau doa? Giliran pengen aja pengen cepet, doanya ngebut banget dah. Gimana doa mau diijabah? Tapi yang disebut dengan tergesa-gesa bukan masalah ngebutnya Pak. Bukan masalah ngebutnya Bu. Kata Nabi dan para ulama menjelaskan, yang disebut tergesa-gesa dalam doa adalah orang doa tapi pengen buru-buru diijabah. Itu namanya tergesa-gesa. Kalau doa, doa aja. Gak usah mikirin kapan yang pasti Allah pasti akan. Tugas kita berdoa, jangan sok ngatur Allah deh. Yang ada itu Allah ngatur, jangan kita ngatur. Hati-hati ini, giliran doa, sekalinya doa, ya Allah pokoknya pengen sekarang diijabah. Kalau besok pokoknya sekarangin aja dah. Kagak boleh lama-lama ini, Allah ini mendesak, gak bisa digituin Pak. Gak bisa Bu. Kita doa sesuai dengan apa yang Allah nanti kehendaki. Maka dalam Al-Hikam ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari pasal yang ke-6, kata Ibnu Athaillah, urusan doa fil waqtil ladzi yurid, pada waktu Allah yang kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kalian inginkan. Tolong dicatat itu. Tugas kita doa, biar sisanya Allah yang atur kapan waktu doa itu disegerakan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Saya kasih contoh Bu. Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan kota Mekah supaya punya seorang nabi. Kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam di surah Al-Baqarah ayat 129, kata Nabiullah Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, tolong dong utus di kota Makkah satu orang rasul di antara mereka. Hadirin wal hadirah, jamaah-jamaah damai Indonesiaku yang Allah muliakan. Ibrahim kurang lebih hidupnya 2000 tahun sebelum Masehi. Baru diijabah doa ini, Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Saya ulang Mbak, Ibrahim hidup 2000 tahun sebelum Masehi, Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Berarti berapa ribu tahun nunggunya? 2570. Ada yang udah doa selama itu Pak? Bu, ada yang doa kayak gitu Bu? Yakinlah Allah pasti ijabah, tapi fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita mau. Makanya sekali lagi, jangan suka atur Allah Azza wa Jalla. Hadirin wal hadirah, jamaah-jamaah Badamai Indonesiaku yang Allah muliakan. Hari ini kita belajar tentang kisah maka para nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menegaskan doa pasti diijabah. Tugas kita tinggal menunggu saja kapan waktu Allah kabulkan doa-doa kita. Yakinlah doa itu pasti salah satu di antara yang tiga. Yang pertama, Allah segerakan pengabulan doa, atau Allah tunda nanti di akhirat, atau yang ketiga, Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Tiga-tiganya adalah cara Allah mengabulkan doa. Tugas kita berdoa dan menunggu tanggal mainnya, biarkan Allah memberikan kejutan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Daniel Barkay yang telah memberikan kita pencerahan dan pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Betapa dahsyatnya kekuatan doa. Bahkan Allah juga menjanjikan, Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Ketika kita yakin akan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah, maka kun fayakun itulah yang akan membuktikannya. Nah, di segmen berikut pemirsa, bagaimana janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.